Hiduplah dengan karaktermu. Jangan mengubah dirimu hanya untuk sebuah pengakuan dari orang lain. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya aktor utama dalam film ini yang berperan sebagai polisi bernama Martin John dan rekannya bernama Larry. Martin dikenal sebagai polisi kalem yang tidak banyak bicara, tapi banyak kejutan yang akan muncul dalam film ini. Di sini, Larry menceritakan kisah perselingkuhannya dengan seorang wanita bernama Amanda yang berimbas pada masalah rumah tangga dengan istrinya. Sampai-sampai Larry berpikir untuk membunuh Amanda. Diam-diam, seorang pria bernama Yesus mengintai dua polisi ini dari dalam mobilnya. Martin dan Larry menghentikan sebuah mobil yang dikemudikan wanita muda karena menerobos lampu merah. Bukannya menilang, Larry justru menggoda dan mengancam wanita ini karena dia yakin akan menemukan narkoboy di dalam mobilnya. Akhirnya, wanita ini menyerahkan sejumlah uang untuk menyuap dua polisi kotor ini. Uang tersebut mereka bagi dua. Tak berselang lama, Amanda menghubungi Larry, mengaku sudah kangen kepadanya. Bukannya menolak, Larry kembali tergoda, mengaku sudah menyiapkan tabungan untuk mereka in the Hoy. Saat Larry sedang selfie, tiba-tiba pelaku yang bernama Yesus itu berhasil kabur. Naas bagi Larry yang tewas di tempat. Terlihat dengan jelas wajah pelaku yang tertangkap ponselnya Larry. Dimintai keterangannya oleh detektif pembunuhan, Martin mengaku tidak melihat wajah pelaku. Entah apa alasannya, ponsel milik Larry sengaja dia sembunyikan. Scene berpindah ke Meksiko. Bos kartel narkoboy bernama Don Ricardo kondisinya makin melemah. Sampai-sampai untuk membuang kotoran pun dibuat lubang di perutnya. Keponakannya ternyata si Yesus yang sempat mengatakan kepada Larry dia balas dendam karena kematian ibunya yang bernama Magdalena. Don Ricardo mengaku sangat menyayangi Magdalena karena dia adik satu-satunya. Dalam mimpinya, Magdalena menyuruh Ricardo menganggap Yesus bukan lagi keponakannya, namun seperti putranya sendiri. Yesus memberikan kembali pistol pemberian Ricardo yang digunakannya membunuh polisi itu. Ternyata sebelumnya, Yesus tinggal di Amerika bersama ibunya. Dan kini, Ricardo meminta Yesus untuk tinggal di Meksiko bersamanya. Dari telepon umum, Martin menghubungi seseorang bernama Damian untuk menunjukkan sesuatu. Singkat cerita, polisi ini menunggu antrian di markasnya gangster. Seorang pria yang lebih dulu masuk dihajar oleh gangster bernama Calestino. Giliran Martin yang masuk untuk menunjukkan foto wajah penembaknya Larry kepada bos gangster yang bernama Damian. Mereka menyebut pria itu bernama Yesus, anaknya Magdalena. Martin balik bertanya, kenapa mereka bisa tahu? Tidak mau disebut orang yang menembak Magdalena, Martin menyebut Larry yang membunuhnya. Tapi sebelum ini, Damian mendapat pengakuan Larry keluar dari pintu belakang, sedangkan Martin yang menembak Magdalena. Larry hanya menembak sopirnya saja. Belum jelas fakta yang sebenarnya. Damian kecewa, seharusnya aksi dua polisi kotor ini sebatas perampokan. Damian sempat melihat juga foto-foto Amanda di dalam ponselnya Larry. Untuk menyelesaikan masalah ini, Martin ditugaskan membunuh seorang pria. Kemudian, target ini disebutnya sebagai pembunuh Larry. Saat berada di basementnya markas polisi, tiba-tiba muncul Amanda memanggil Martin. Mengaku sudah tahu pekerjaan sampingan dua polisi kotor ini. Pecandu narkoboy ini memaksa Martin menyerahkan uang tabungannya Larry. Karena Martin tidak memilikinya, Amanda meminta uang tutup mulut sebesar $10.000. Larry's dead.
I want $10,000. Dengan wajah dinginnya, Martin akan memberikan $2.000 miliknya. Di pagi hari, Martin menjemput pacarnya yang masih duduk di bangku SMA bernama Jenny. Diajak ke apartemennya, Jenny mengaku kepada Martin sudah memberitahu ayahnya tentang hubungan mereka. Karena itu, Jenny meminta Martin datang ke rumah menemui ayahnya. Martin sempat khawatir karena Jenny masih berusia 17 tahun dan dia akan diinterogasi oleh ayahnya. No, Sorry. but I don't want to be interrogated. Singkat cerita, Martin menemui ayahnya Jenny yang bernama Theo. Rupanya, perkenalan Martin dan Jenny dimulai saat Martin menangani kasus kecelakaan yang menimpa ibunya Jenny. Tapi Jenny menyebut ibunya sengaja lari ke jalan untuk bunuh diri. Meski belum terungkap apa motifnya. Karena mengetahui rekan Martin ditembak mati oleh penjahat, Theo ingin memastikan putrinya aman. Diajak melihat kamar putrinya, Theo bersikap aneh. Layaknya pecandu narkoboy atau punya kelainan yang tidak begitu direspon oleh Martin. Saat mengantar Jenny pulang, Martin dihampiri komplotan gangster itu. Scott, Martin dipukuli karena menolak membunuh target yang mereka berikan. when are you going to take care of our guy? Mereka juga mengancam akan menyakiti Jenny. Tidak punya pilihan, Martin menerima pistol yang tidak memiliki nomor seri untuk digunakan membunuh target. Meski jumlahnya hanya $1.750, Amanda menerima uang tutup mulut pemberian Martin. Memang watak PS Koi, Amanda kini menggoda Martin. You know, we could go out, we could go to dinner. Namun Martin menolaknya. Di malam hari, Martin diam-diam menjalankan tugas yang diberikan kartel. Dan tiba-tiba, setelah tugasnya selesai, Martin datang ke acara yang diadakan oleh Kapten Eloise untuk mengenang Larry, sekaligus mengumpulkan sumbangan untuk keluarganya. Di waktu yang sama, Martin mendapat promosi naik jabatan menjadi detektif, tapi sebelum itu dia harus mengikuti ujian lalu dipinjamkan ke bagian pembunuhan. Tapi lagi-lagi, Martin menyambutnya dengan sikap dingin, karena kaptennya tidak tahu dengan Martin yang sesungguhnya. Kembali ke markas gangster, Martin melihat Amanda sudah babak belur dihajar mereka. Ternyata Amanda lah yang menjual Martin dan Larry ke orang Meksiko demi mendapatkan narkoboy. Dia juga yang menjadi penyebab Yesus mengetahui tentangnya. Dan kini Martin ditugaskan untuk membunuhnya. What are you gonna do with her? Inilah sosok Magdalena yang muncul dalam mimpinya Yesus. What is it, my son? Di markasnya kartel Meksiko ini diperlihatkan juga seorang cewek bernama Yaritza, wanita simpanannya Don Ricardo. Mereka menyaksikan latihan sepak bola yang dilakukan anggota kartel. Bukan sebatas omelan, tapi ini yang akan mereka peroleh jika gagal memenangkan pertandingan. Don Ricardo rupanya menyukai sepak bola karena dia fansnya legenda sepak bola Brazil yaitu Pelé. Ternyata kapten dari tim kartel ini adalah putra satu-satunya Don Ricardo yang bernama Miguel. Tapi Ricardo tidak begitu menyayanginya, menyebutnya sebagai petani kampung. Saking tidak dihargainya, Miguel disuruh naik ke atas genteng untuk memperbaiki antena TV. Memiliki indera keenam, Yaritza menyebut roh Magdalena sedang berada di sini. Ricardo sangat memujanya, begitupun Yesus yang merasa sangat kehilangan. Tak aneh, dengan tangannya sendiri, dia nekat balas dendam kepada Larry.
Di sini, Ricardo memberitahu tentang kapten polisi bernama Cortez yang akan ditemuinya bersama Miguel. Dulunya, Cortez berasal dari militer. Kala itu, perang yang terjadi antara militer Meksiko dan kartel menyebabkan banyak korban berjatuhan. Setelah kejadian itu, Ricardo menjaga perdamaian dengan mereka. Namun, dia khawatir Miguel merusaknya. Yesus paham karena bisnis akan berjalan baik jika gencatan senjata dijaga pula dengan baik. Dengan songongnya, Miguel duduk di kursinya Kapten Cortez sambil mengonsumsi narkoboy. Cortez memberikan informasi bahwa wanita-wanita yang diperjualbelikan oleh kartelnya dicuri oleh vigilante setempat. Vigilan yang dimaksud adalah kelompok warga yang melakukan penegakan hukum tanpa otoritas negara. Vigilante ini juga yang disebut Miguel telah membunuh 4 anak buahnya. Tanpa persetujuan ayahnya, Miguel memangkas jatah Kapten Cortez sampai dia menangkap vigilan itu. Meski kecewa, Cortez masih bersabar karena besok pertandingan bola antara tim kepolisiannya melawan tim kartel akan digelar dengan taruhan $10.000. Yesus ikut untuk melihat tingkah si Miguel terhadap polisi seperti yang ditakutkan pamannya. Miguel mencoba senjata koleksi milik anteknya yang bernama Gato. Ditanya tentang vigilan yang merusak gadis-gadis miliknya, Gato tidak percaya kepada polisi. Justru mereka yang melakukannya. Punya watak yang sama, Gato memilih untuk membunuh para polisi itu. Tapi Miguel tidak mau gegabah untuk menyerang polisi sampai ayahnya mati. Singkat cerita, pertandingan sepak bola antara tim kartel dan tim polisi digelar. Ricardo menyebut seperti inilah kedamaian yang dia inginkan. Tidak ada senjata dan tidak saling membunuh. Datanglah Kapten Cortez untuk memberi hormat kepada Don Ricardo atas perdamaian yang terjalin dengan baik antara polisi dan kartel. Karena hasil akhir pertandingan Miguel yang kalah, Ricardo menyebutnya sebuah kegagalan. Putra satu-satunya yang dia harapkan menjadi laki-laki malah tumbuh menjadi boti. Saat makan malam, tiba-tiba Ricardo tertidur saat menceritakan Pele. Namun ternyata bos kartel narkoboy ini tidak bernafas lagi. Yesus ingin melakukan sesuatu untuk menolongnya, namun Miguel melarang siapapun untuk berdiri. Raut muka kesedihan palsu diperlihatkan Miguel di depan tamu yang datang untuk memberi penghormatan terakhir untuk ayahnya. Begitupun Kapten Cortez yang berharap persahabatan di antara mereka tetap berlanjut, meski Don Ricardo sudah tiada. Pertanyaan besar bagi Yaritza dan Yesus, ke arah mana raja baru mereka akan membawa kartel ini. Seorang wanita PSK yang bekerja di klub milik kartel dipukuli, dan setelah itu Miguel menyuruh Yaritza menjualnya ke mafia di kota sebelah melalui Gato. Saat Yaritza menyerahkan wanitanya, ini yang dia lakukan. Faktanya, Miguel sangat membenci Yesus karena ayahnya terus membicarakan dia dan Magdalena. Kini Miguel mengajaknya terlibat dalam perang jika Yesus ingin menjadi saudaranya. Singkat cerita, puluhan polisi Meksiko sudah tidak berdaya di tangan kartel. Mereka dieksekusi satu persatu. Terlihat pria bernama Vigo sedang bercermin. Pasangan suami istri sedang konsultasi dengan seorang spiritual energi yang bernama Diana tentang masalah yang sedang mereka hadapi terkait anak mereka. Mereka putuskan untuk menyelesaikan masalahnya dengan bantuan Diana. Vigo yang menjadi pelaku pembunuhan memasukkan jasad pria tadi ke dalam bagasi mobil. Tiba-tiba mobilnya kehabisan bensin dan terpaksa Vigo memarkirkannya di sebuah gang. Vigo bingung apa yang harus dia lakukan. Saat menutup pintu mobil, Vigo lupa kuncinya tertinggal di dalam. Tiba-tiba terdengar suara tembakan.
ternyata sedang terjadi pembunuhan di seberang sana. Vigo pun akhirnya meninggalkan lokasi. Ternyata yang dia hubungi adalah Diana, melaporkan terjadinya masalah. Di pagi hari, Martin yang kini menjadi detektif pembunuhan tiba di TKP untuk melihat jasad pria dalam mobil tersebut. Korban diketahui bernama Zack Thomas, pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur alias pedofil yang baru saja bebas lebih awal dari penjara. Mobilnya dilaporkan telah dicuri dari lahan parkir, namun dalam rekaman CCTV-nya tidak terlihat wajah pelaku. Tell you what, I'll just forward you the report. How about that? If you get a hit on anything, give me a call. Kembali ke kantornya, Martin menunjukkan foto anak yang menjadi korban pelecehan si Thomas kepada letnannya. You ever had a case like this? Di sini, letnannya memberi arahan untuk lebih dulu meminta keterangan dari orang tua korban sebelum berita keluar. Setelah itu, cek keuangan mereka. Karena bisa jadi banyak yang menginginkan si Thomas mati. But it's really all random, isn't it? Let the universe decide, like we could. Yeah, thank you. Tak berselang lama, Martin mendapat informasi dari lab kriminal bahwa sidik jari yang ditemukan di dalam kunci mobilnya milik Vigo, seorang mantan agen FBI yang pensiun dini karena masalah medis 10 tahun lalu. Kini Vigo menyadari akan terciduk polisi karena sidik jarinya ada di kunci mobil tersebut. Karena yakin asetnya akan dibekukan, Vigo akan menitipkan uang cash kepada Diana untuk keperluan ibunya. Kembali ke Martin yang mendatangi orang tua korban untuk bertanya tentang Vigo. Lalu muncullah Michael, korban pelecehan yang dilakukan Thomas sebagai terapis fisiknya saat itu. You can talk in front of Michael. Michael sendiri mengaku tidak kenal Vigo. Meski Thomas pelaku pelecehan terhadap anaknya, orang tua Michael mengaku tidak pernah bertemu dengannya setelah dia keluar penjara. Tapi Martin bisa melihat mimik wajah ibunya Michael bahwa dia ada hubungannya dengan kematian Thomas. Di rumah peternakannya inilah Vigo merawat ibunya yang hidup sendirian setelah ayahnya meninggal. Setelah itu, Vigo yang mengidap penyakit menjalani cuci darah. Martin hadir dalam acara tahlilan kematian ibunya Jenny yang bernama Margot. Theo sengaja membeli tempat ini untuk menghormati Margot yang mencintai seni. I am also an artist of sorts. We've decided that we will utilize this space. Dalam kesempatan ini, dia juga memperkenalkan kekasih barunya yang bernama Rachel. And we love you, Morgan. Thank you. Sedangkan Jenny tidak kuasa untuk menahan kesedihannya atas kepergian ibunya itu. Can I stay at your place tonight? I just have to do something in the morning. Nick a goose? Martin membuntuti Vigo saat keluar dari tempat persembunyiannya sampai ke sebuah rumah, lalu memotret nomor plat mobilnya. Rupanya, Vigo sedang mengambil beberapa gepok uang dari rumah ini. Setelah itu, dia pergi ke parkiran mobil untuk memberikan uang tersebut kepada Diana yang akan dipergunakan untuk keperluan hidup ibunya. The sun is in Capricorn. Martin memotret wanita ini dan mobilnya agar dia bisa melacak identitasnya. Terungkap di sini bahwa Diana Sophia DeYoung seorang pengacara di Los Angeles Country. Dia juga penasehat keluarga Michael. Tak mau buang waktu, Martin langsung datang ke kantornya untuk menemui Diana. Monaco. I'm Detective Jones. What's the case number? You counseled the family from the Zach Thomas case. Diana pura-pura terkejut setelah mengetahui Thomas telah mati dibunuh. Diana balik bertanya bagaimana respon Michael dan orang tuanya setelah mengetahui Thomas mati. Mereka terlihat lega. Tak diduga, Diana memunculkan mimik senyuman di wajahnya. Dengan kalemnya, Martin kembali bertanya tentang Vigo, si mantan agen FBI. Diana mengaku dia adalah kliennya sebagai terapis energi yang sudah lama tidak bertemu. Energy work. Why is he seeing you? I'd have to check my records. It's been a while. Namun Diana tidak bisa mengelak karena Martin memegang bukti pertemuan mereka hari kemarin. That's you, right? Dan Martin sangat yakin Vigo adalah pelaku pembunuhan Thomas. Bukan bertanya di mana Vigo sekarang, Martin justru bertanya seperti apa dia. It depends on how he sees it. Thanks for your time. Of course.
Setelah detektif itu pergi, Diana segera menghubungi Vigo bahwa dia dalam bahaya. Martin kembali menemui Damian yang minta dipoto untuk dikirimkan ke putrinya. Take a picture of me. Setelah itu, Damian memberikan kunci rumah dan jarum suntik yang akan membunuh targetnya dalam 7 detik. Don't worry about it. Rupanya, Martin masih menjadi pembunuh bayarannya gangster. Let me know how it goes. Menyelinap ke dalam rumah target, ternyata seorang wanita yang harus disuntik mati. Belum jelas apa motifnya, wanita ini memiliki 2 orang anak. Martin sudah menunggu saat Vigo keluar dari motel. Tidak akan menangkap pembunuh ini, ternyata Martin hanya ingin mengajaknya bicara. There's a diner around the corner. Please. Vigo sempat terkejut kenapa detektif ini tidak menciduknya atas pembunuhan yang dia lakukan kepada Thomas. Justru, Martin mengaku dirinya seorang pembunuh bayaran juga seperti halnya Vigo. Meski telah membunuh seorang wanita yang memiliki 2 anak, tidak ada penyesalan dalam dirinya. Tapi dia merasa kosong. Is that how you feel? Keduanya bicara santuy karena memiliki profesi yang sama sebagai pembunuh bayaran berdarah dingin. Martin hadir dalam pertemuan para veteran yang mengalami trauma atau PTSD dan salah satunya Vigo yang datang secara rutin. Girl, what am I supposed to do? Pertemuan berakhir setelah salah satu peserta yang bernama Greg menceritakan kisah putrinya. Let's all thank Greg for sharing. I'll see you all on Tuesday. Ternyata informasi yang Vigo dapatkan selama bertahun-tahun, Greg memperkaos putrinya sendiri. Apabila putrinya buka mulut, ibunya yang akan dibunuh. Dan inilah selanjutnya yang dilakukan si mantan agen FBI. Bukan sembarang membunuh, Vigo hanya menerima job untuk menghabisi para penjahat, khususnya para pelaku pelecehan terhadap anak. Then men came bearing crosses. We evolved through brutality. Vigo menceritakan kisah hidupnya kepada Martin saat masih aktif di biro. Kepalanya pernah tertembak hingga tidak bisa melihat, bahkan telah mati suri. Bangkit dari kematian, Vigo memutuskan untuk melindungi mereka yang tertindas dengan tangannya sendiri sebagai malaikat pencabut nyawa. Kini, Vigo dan Diana percaya Martin hadir sebagai generasi penerus yang akan membasmi kejahatan dengan kekerasan, tetapi terselubung dalam penciptaan. Not yet. Kini tugas Vigo selanjutnya menghabisi pelatih olahraga yang menganiaya 7 pelajar. Tapi Vigo tidak boleh menghabisinya di sekolah. Thank you. Dengan santuinya, Vigo datang ke markas FBI untuk minta bantuan Martin karena bebeknya lepas di taman. Yeah, it's a tragedy. Dan inilah si pelatih olahraga yang dihabisi Vigo dalam 1 kali pukulan. Kali ini, Martin datang ke TKP, ditemukannya beberapa mayat yang dibunuh dengan keji dan brutal gaya psikoplok. Di sisi lain, Jenny yang cerdas mendapat tawaran untuk masuk Universitas Harvard. Ayahnya yang super kaya menawarkan pekerjaan untuk bermitra dengannya. Apapun pekerjaan yang Jenny mau, karena pada akhirnya seluruh kekayaannya akan diwariskan juga kepadanya. Yeah, right. Calestino memberikan foto target Martin selanjutnya. Tidak asal membunuh seperti biasanya, Martin menemui Damian untuk bertanya apa yang dilakukan pria Korea itu sampai harus dihabisi. Namun Damian menolak membeberkannya, menyuruh Martin melakukan tugas seperti biasanya. Singkat cerita, Martin sudah menodongkan pistolnya di lampu merah. Namun dia batalkan rencananya itu. Martin menyusul pria Korea itu sampai ke basement, bertanya apa masalahnya dengan Damian. Because I was supposed to kill you tonight. Dia mengaku hanya memiliki hutang $8.000. I'm gonna need you to get it. Untuk menyelesaikan masalahnya, pria ini mengajak Martin ke markas Yakuza. Dia diomeli oleh bos Yakuza, lalu memberinya sejumlah uang.
tapi jarinya dipotong terlebih dulu. Pria Korea ini langsung membayar hutangnya kepada Damian. All right. Giliran Martin yang mengaku kepada Damian tidak mau membunuh orang lagi hanya karena $8.000. Well, I'm done. Maybe we can find you something else to do. Martin hanya mau membunuh orang-orang buruk. Lalu, Damian menunjukkan foto dua orang bersaudara yang menjalankan bisnis fotografer pemerkosaan. All right. Persetan dengan bayaran, kali ini Martin benar-benar haus akan darah. Hey, That's all right, it can wait. good luck. Seorang pria gemulai bernama Andy belum menyadari akan menjadi korban pornografi yang dilakukan penjahat bernama Steffi dan antek-anteknya. Setelah dipaksa menelan sebuah pil dan menandatangani dokumen agar mereka lolos dari hukum, tindakan bejat pun dimulai. Saat penjahat ini keluar dari markasnya, Martin sudah mengintainya di sana. Martin membuntuti Steffi sampai di sebuah bar. Lalu datanglah saudara Steffi yang bernama Rod ke tempat ini. Sebelum merencanakan pembunuhan terhadap mereka, Martin sepertinya ingin mengetahui dulu lebih jauh tentang kejahatan yang mereka lakukan. Karena itu, Martin pura-pura memberi mereka minuman. Martin pun mengaku pergi dari rumahnya tanpa arah yang jelas setelah ditinggalkan pacarnya. Karena masa depannya terasa sudah hancur, Martin pura-pura tertarik dengan pekerjaan Steffi dan Rod yang membuat video tutorial ngerujak bebek. Steffi makin tertarik dengan Martin setelah dia mengaku berhubungan dengan anak SMA yang masih berusia 16 tahun. Singkat cerita, Martin diajak oleh Steffi dan ceweknya ke markas mereka. Disinilah Martin menunjukkan identitas dia yang sebenarnya. I really Setelah menghabisi Steffi dan ceweknya, pembunuh bayaran berdarah dingin ini selanjutnya memburu si Rod. Karena targetnya tidak ada di lokasi ini, Martin masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba, Martin dikejar oleh Rod dan anak buahnya. Dari larut malam hingga pagi sampai tiba di sebuah gurun. Baku tembak pun kembali terjadi. This motherfucker's a dead motherfucker. Get him. Tiba-tiba mobil listriknya si Rod mogok karena baterainya soak. This motherfucking motherfucker! Out of juice! Out of juice! Dan ini yang dilakukan Martin. Sebelum menghabisinya, Rod mengaku gadis itu masih hidup, padahal Martin tidak mengerti dengan pengakuannya. Rod dibawa untuk menunjukkan di mana dia menyekap cewek yang dimaksud. Rupanya, Rod mengubur hidup-hidup korbannya. Rod dipaksa menggali kuburan ini dengan tangannya. Come on, man. Really? She'll just die. Why fucking... Setelah cukup lama menunggu, terdapat sebuah peti dan ketika dibuka, ternyata ada seorang gadis yang masih hidup di dalamnya. Rod dihabisi karena mencoba menyerang Martin. Martin membebaskan gadis ini, namun dia malah menikamnya. Kembali ke Meksiko, Miguel memutuskan untuk menikahkan Yesus dengan Yaritza, gadis gelandangan yang dibawa pulang oleh ayahnya. Selanjutnya, Yesus dan Yaritza diutus kembali pulang ke Amerika untuk merebut kembali apa yang sudah dibangun oleh Magdalena, yang saat ini dikuasai musuh mereka. Conquistadores, todo lo que toque. Imagino mi papa. Scene berpindah ke Amerika. Seorang mafia bernama Alfonso menugaskan tukang ban bernama Devante untuk membunuh Damian di hari Minggu, yang harus dilakukannya demi putra Magdalena yang akan kembali di hari Senin.
Damian harus dihabisi karena gangster itu telah merebut wilayah teritorinya. Setelah negosiasi, Davente setuju menerima bayaran $6.000 dengan uang muka setengahnya. Adelante. Me hace jale para el domingo, ¿no? Me está robando, güey. 1, 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20. Damian menunjukkan skillnya dalam bermain golok. Kebetulan gangster ini pernah berlatih silat Cimande. Davente melintas untuk melihat targetnya. Tidak dilakukan sendiri, ternyata Davente menugaskan Jamie untuk membunuh Damian. Foto targetnya dia tunjukkan kepada Jamie. Davente menyebut bayarannya $2.000 dengan uang muka $1.000. Jelas, di sini maklar pembunuh bayaran ini mengambil keuntungan $3.000 dari yang diberikan Alfonso. Makin konyolnya lagi, kita mengira Jamie yang menjadi eksekutornya, namun ternyata dia menugaskan Gimboy untuk membunuh Damian. Dengan imbalan 1 paket narkoboy dan uang $200, Gameboy langsung menyetujuinya. Di malam eksekusi, Gameboy menggunakan uangnya untuk teller. Masalah muncul di sini, karena sedotan diambil oleh ceweknya, Gameboy menyobek foto Damian untuk digunakan sebagai pipa sedotan. Sedangkan foto Calestino dia bawa seakan dialah targetnya. Di saat Damian dan anak buahnya sedang joget ala zombie, Gameboy lebih dulu melihat foto targetnya. Tiba-tiba Calestino muncul, dan ini yang terjadi. Thou shalt not kill. Thou shalt be Calestino tewas, begitupun Gameboy yang ditembak mati oleh Damian. Meski sudah menikah, Yesus dan Yaritza tidur di kamar berbeda. Kini mereka menempati rumah peninggalan Magdalena yang berada di Amerika. Tetangganya masuk melihat foto-foto Magdalena. Bukan fotografer sembarangan, Magdalena terlihat hidup saat berpose sedang duduk. Muncullah Yaritza mengira dia adalah pembantu di rumah ini. Yesus memberitahu wanita ini bahwa Yaritza adalah istrinya yang dia nikahi di Meksiko. Singkat cerita, Yesus dan Yaritza pergi ke tokonya Alfonso yang menjual berbagai macam senjata. Tidak mau disebut bekerja kepada Magdalena, namun Alfonso mengaku bekerja sama dengannya. Tapi selama itu, dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Alfonso berjanji akan mengatasi Damian yang selama ini menjadi musuhnya Magdalena. Sementara Yaritza yang identik dengan peramal memesan pistol khusus dengan simbol kartu tarot di bagian pegangannya. Masuk ke minimarket, Yesus tidak sengaja bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Dante. Dia mengajaknya datang ke rumah sambil membawa paket narkoboy. Bagi Yesus, sosok Magdalena bukan sebatas ibu baginya, namun dia juga guru dan bos kartel yang mengajarkannya tentang bisnis. Saat masih kecil, Yesus mengaku bocah pendiam yang sulit bergaul. Suatu hari, dia mencuri narkoboy dari ibunya untuk dijual di sekolah. Karena rumahnya dipenuhi barang haram itu, mudah bagi Yesus mengambil berapapun dia mau. Dalam waktu singkat, satu sekolah mengetahui Yesus seorang pengedar sampai akhirnya ditangkap guru. Yesus pun dimarahi habis-habisan oleh ibunya sampai dia berkata, hanya ada satu peraturan yang tidak boleh dilanggar, yaitu tidak ada yang mencuri dari kartel. Setelah kejadian itu, Yesus belajar banyak pada ibunya. Bisnisnya berjalan baik. Hidupnya seketika berantakan setelah ibunya ditembak mati oleh polisi. Dan kini, Yesus bertekad untuk merampas kembali apa yang selama ini menjadi hak ibunya. About that shot. I'm gonna take back everything that was my mom's, yours. Alfonso datang ke rumah Yesus untuk mengantarkan pistol pesanan Yaritza. Cara Yaritza memegangnya itu, alas ya, si Alfonso sampai ngacai. Alfonso mengaku gagal menghabisi Damian karena pembunuh bayarannya salah sasaran. Tapi Alfonso memastikan gangster Afrika Amerika itu tidak tahu jika mereka dalangnya. Mendengar hal tersebut, Yesus meluapkan kemarahannya kepada si Alfonso yang disebutnya imigran gelap dan gangster ecek-ecek bodoh karena tidak mampu hanya untuk membunuh satu orang. Saat itu juga, Alfonso yang ingin disebut sebagai mafia kelas atas selevel dengan ibunya disuruh merangkak oleh Yesus. Di malam hari, Yaritza pergi ke pestanya si Dante. Di rumahnya ini sudah ada puluhan anak muda Amerika yang hobinya pesta dan minum-minum.
Yaritza bertemu dengan adiknya Dante yang bernama Carrie. Yang menarik, datang juga teman Carrie yang ternyata adalah Jenny. Yaritza menceritakan sedikit kisahnya sebagai perawat pamannya Yesus dan kini dia menjadi istrinya Yesus. Sedangkan Jenny menceritakan tentang Martin yang ditikam saat bertugas di New Mexico. Mereka melakukan permainan. Jenny yang disebut pandai membaca orang disuruh menebak apakah Yaritza berkata bohong atau tidak. Bukan wanita sembarangan, Yaritza diduga dilahirkan di dalam gua. Pernah membunuh 23 orang dan ibunya mati menembak dirinya sendiri. Karena Jenny tidak percaya Yaritza sudah mencabut 23 nyawa, inilah hukumannya. Diana memberikan pertanyaan ujian kepada Martin. Ada penumpang gadis muda dan wanita tua di dalam mobil yang terbakar. Martin hanya punya kesempatan menyelamatkan salah satunya. Mana yang dia pilih? Martin memilih gadis muda itu karena dia punya kesempatan lebih untuk menjalani kehidupan. Lalu Diana bertanya tentang gadis di bawah umur yang tertarik kepadanya. Martin menjawab dia akan meninggalkannya karena itu tidak berkeprimanusiaan. Benarkah itu? Kini Martin secara resmi bergabung dengan Diana dan Vigo sebagai malaikat pencabut nyawa bagi para penjahat kemanusiaan. Karena Vigo sedang sekarat, Martin dipercaya untuk menjadi penerusnya. Singkat cerita, Martin datang ke rumah pasangan suami istri, mengaku sebagai detektif yang sedang menyelidiki perampokan di wilayah ini yang terjadi malam tadi. Mereka mengaku punya beberapa anak angkat yang sedang tidur di dalam kamarnya. Tiba-tiba muncullah Vigo dari ruangan dapur, dan ini yang terjadi. Pasangan suami istri dihabisi setelah terbukti menyekap beberapa anak. Polisi culun ini datang ke pesta ulang tahunnya Jenny yang kini genap berusia 18 tahun. Saat tamu undangan lain have fun dalam pestanya, Martin memilih tetap diam. Bahkan dia pergi setelah Damian meminta dia datang karena menjadi target pembunuhan. Tiba di markas gangster, Martin diminta Damian untuk menyelidiki dalang di balik penyerangan yang menyebabkan Calestino terbunuh. Karena sedang cuti akibat kasus penikaman, Martin menghubungi rekannya yang bernama Red terkait penembakan yang terjadi. Polisi pemegang rekor warteg bahari ini menjawab belum mendapatkan informasi tentang kasus tersebut. Pergi dari sana, Martin kembali ke rumah Jenny. Dan setelah itu mereka pun celepot. Di pagi harinya, Martin tidak menemukan Jenny di sampingnya karena sudah berangkat ke sekolah. Luka penikaman di perutnya kembali mengeluarkan darah. Theo yang sudah menunggunya mengajaknya nonton film. Ternyata film ini menceritakan dua polisi yang sedang menilang perempuan muda persis yang dilakukan Martin dan almarhum temannya Larry. Terlihat polisi kulit hitam ini malah menggoda si cewek. Disinilah Theo mengutarakan sesuatu yang mengejutkan, membahas adegan ranjang yang dia lihat antara Martin dan putrinya. Makin parahnya lagi, si Theo ingin melahap putrinya sendiri. Dia tidak tahu sedang berhadapan dengan pembunuh bayaran berdarah dingin. Dan ini yang dilakukan Martin. Martin membawa pergi jasadnya Theo dan mobil pribadinya, lalu meminta bantuan Vigo untuk menghilangkan jejaknya. Pulang sekolah, Jenny tidak menemukan keberadaan Theo. Tapi dia tidak terlalu merespon kemana ayahnya itu pergi. Red memberikan informasi kepada Martin kasus pembunuhan itu sebatas pertikaian antar geng. Tidak ada petunjuk ataupun terduga dan bukti siapa dalang di baliknya. Ternyata mobil Theo diremukkan di tempat rongsokan untuk menghilangkan jejak. Dalam perjalanan pulang, Martin meminta Vigo menepikan kendaraannya. Dia muntah lalu berkata jujur kepada Vigo bahwa orang yang dibunuhnya itu adalah ayah dari pacarnya. Vigo khawatir pacarnya itu mengetahui bahwa Martin yang telah membunuhnya. Menyadari punya kepribadian ganda yang bertolak belakang, Martin tidak mau jadi polisi lagi. Melanjutkan perjalanan, keduanya mampir di markasnya Damian. Ternyata seluruh anak buahnya telah dibantai habis. Darah berceceran di setiap pojok rumah. Tidak ditemukan Damian di sana, namun ada potongan tangannya. Ternyata Damian yang kehilangan dua tangannya itu berada di markas Yesus. Yesus menyebut Damian tidak akan dibunuh,
tapi sebagai contoh untuk gangster lain agar tidak ada satupun yang berani mengambil wilayah kekuasaannya kartel. Seperti yang kita tahu, kartel adalah pucuk tertinggi dari sebuah organisasi kejahatan pengedaran narkoboy. Mengetahui di depannya ini adalah Yesus si putra Magdalena, Damian menyebutnya bodoh karena dia salah menembak mati polisi yang membunuh ibunya. Damian akan memberitahunya asalkan Yesus berjanji untuk membunuhnya. Setelah Yesus setuju, Damian mengatakan nama polisi itu Martin John yang bekerja untuknya. Lalu, ini yang dilakukan Yaritza. Tingkah konyol dilakukan si letnan detektif di hadapan anak buahnya. Hanya Martin yang tetap dingin meski rekan-rekannya memberi tepuk tangan untuk penampilan opera atasannya ini. Alfonso mengajak Yesus dan Yaritza melihat kandang peternakan kuda yang bisa mereka gunakan sebagai markas. Ternyata di tempat ini juga mereka sudah menyekap gadis-gadis baru yang akan dipekerjakan sebagai PSK. Penyidik kepolisian datang untuk meminta keterangan kepada Jenny atas hilangnya Theo. Jenny merasa aneh karena ayahnya pergi tanpa pemberitahuan dan sampai hari ini lost kontak dengannya. 5 hari lalu, di malam ulang tahunnya, Jenny terakhir berkomunikasi dengannya. Karena pertanyaan penyidik, Jenny terpaksa memberitahu selain dirinya ada Martin pacarnya yang mungkin melihat ayahnya terakhir kali. Martin mengatakan kepadanya dia melihat Theo sedang membuat kopi saat Martin akan berangkat kerja. Di sini juga, penyidik ini mengetahui bahwa Martin seorang polisi yang berhubungan dengan Jenny yang masih di bawah umur. Meski Jenny tidak bersalah, tapi Martin bisa dijerat dengan kejahatan serius. Kini, Martin dan Vigo kembali mendapat tugas untuk menghabisi target yang melakukan kejahatan terhadap anak yang masih berusia 6 tahun. Singkat cerita, sepanjang jalan, kondisi Vigo makin memburuk. Akhirnya, Martin masuk seorang diri ke tempat persembunyian si pedofil. Tiba-tiba, pelaku menodongkan senjatanya kepada Martin. Martin mengaku dikirim oleh ibunya, dan setelah tugasnya selesai, Martin mengantar Vigo untuk pulang. Tiba-tiba, ibu Vigo memanggil Martin. Dia mengatakan apa dia mau anaknya tewas. Bangun dari tidur, Jenny mengatakan kepada Martin bahwa dalam mimpinya dia melihat ayahnya lenyap. Namun dia tidak merasa sedih. Saking dinginnya, Martin tidak gugup atau keringatan sama sekali mendengar ungkapannya Jenny. Berjanji akan selalu melindunginya agar Jenny tidak sendirian. Di tepi pantai, Jenny mengungkapkan seluruh isi hatinya. Tak jauh dari lokasi, ternyata Alfonso dan Jamie sedang mengintai Martin. Alfonso mendapat perintah untuk menghabisinya sekarang juga. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Dipastikan, Jenny yang kita harapkan akan hidup bahagia bersama Martin harus meregang nyawa di tangan Alfonso. Sedangkan Martin dihajar habis-habisan di markasnya kartel. Yesus mengatakan kepada Martin bahwa Jenny ditembak di wajahnya seperti yang dia lakukan kepada ibunya. Yesus akan memukulinya selama 3 hari, lalu dia akan membunuhnya. Ternyata inilah tujuan Yesus mempersiapkan kandang kuda ini hanya untuk menyekap dan menyiksa Martin. Sementara itu, Yaritza memberi minum kepada gadis-gadis yang disekap Alfonso sebelum diperjualbelikan. Setelah cukup puas di hari pertama, Yesus kembali menyiksa Martin masih menggunakan pecut di hari selanjutnya. Dari pagi hingga malam hari, Yesus tidak pernah berhenti demi membalas kematian Magdalena. Di hari ketiga, Yesus kembali meluapkan amarahnya. Sedangkan Alfonso dan antek-anteknya memanfaatkan cewek-cewek yang mereka sekap untuk memuaskan nafsunya. Melihat kelakuan bejat mereka, Yaritza tidak bisa berdiam diri lagi. Saat para gadis itu dikirim ke sebuah motel, Yaritza membuntutinya. Lalu, ini yang dia lakukan kepada para pria hidung belang. Setelah mereka dibantai habis, Yaritza melepaskan para gadis itu.
Sementara Yesus menyiram tubuhnya yang dipenuhi darahnya Martin. Di pagi hari, Yesus kali ini membawa parang. Bisa kita tebak apa yang akan dia lakukan kepada Martin yang sudah tidak berdaya, dengan ratusan luka cambuk di sekujur tubuhnya. Yesus mencincangnya kayak daging kurban. Sorry guys, maaf nih di-cut karena banyak adegan dolar kuning liar aja. Apakah setelah Martin meninggal, tugas dari pembunuh bayaran yang menghukum para penjahat telah tuntas? Mata Diana tiba-tiba berubah setelah dia mendapat penglihatan malam tadi sampai membuatnya pingsan. Good to see you. Diana ungkapkan kepada teman seperguruannya karena tidak seperti biasanya, kekerasan dan kematian yang biasa dilihatnya ini dikejutkan dengan munculnya sosok wanita misterius. I've asked the beings for help. Kembali membuka mata batinnya, Diana melihat sebuah gua yang mengarah ke gurun. Lalu muncullah sosok wanita yang sedang berjalan di atas pasir yang panas itu, diikuti kematian mengarah kepadanya. Namun Diana sama sekali tidak ketakutan. Dan kini Diana hanya bisa menunggu sampai wanita itu menemukannya. Apakah yang Diana maksud ini adalah Yaritza? Diberi riasan make up dan shadow, bisa digambarkan sisi lain dari si Yesus. Alfonso dan antek-anteknya membahas masa depan bisnis mereka di depan Yesus. Di sini, Davente tiba-tiba mengusulkan untuk membuat channel YouTube-nya Kartel. Cartel TV. Membuat konten pembunuhan sebagai simbol dan profesi kartel yang sesungguhnya. Dengan puluhan ribu pengikutnya, Alfonso menyambut baik idenya itu. Emang yakin bisa lolos? Tidak semudah itu melewati dolar merah. Hai. Di sisi lain, Jamie melaporkan kepada Yesus bahwa ada serangan yang dilakukan seorang wanita yang menyebabkan gadis-gadis mereka kabur. Menyebut dirinya malaikat pencabut nyawa. Yaritza tersenyum tipis saat Yesus menginginkan kepala wanita itu ditancapkan di atas tombak agar dilihat semua orang. Okay, mira, ya, enough. From now on, everyone that gets in my way will be exterminated. Kembali ke Vigo yang justru diberi kesempatan hidup lebih lama daripada Martin. Dia duduk termenung di depan koleksi senjata miliknya ditemani ibunya tercinta. Mother? Tak berselang lama, akhirnya emaknya Vigo yang lebih dulu dipanggil. What's wrong? Dia meminta Diana memberinya target buruan yang jauh lebih banyak untuk membuat huru-hara, sampai tukang gali kubur kebanjiran order. Bukan esok atau lusa, Vigo meminta saat ini juga karena ibunya sudah meninggal. Diana langsung memberitahunya sebuah taman trailer yang dipenuhi pemerkaos dan pedofil. I'm just not sure. Vigo berencana membawa Martin, namun Diana mengatakan dia sudah tewas. Please be careful. Singkat cerita, ini yang dilakukan Vigo, si pembunuh berdarah dingin. Diana lega karena Vigo kembali dengan selamat. Dia juga mengatakan ada seseorang yang akan datang membantu tugas mereka. Yes. Sebuah narasi singkat disampaikan oleh Diana Shihab yang menyebut, tak lama lagi kekerasan akan menjadi erotis. Euforia penyiksaan saat masa memuji eksekusi publik didorong oleh murka fasisme. Kamp konsentrasi akan dibangun kembali. Ketidakpedulian akan meningkat tinggi, akan ada perang ras karena kebencian akan dihargai dan terlihat sebagai kebenaran dan keindahan. Iman akan berkurang menjadi kehampaan penuh racun, pikiran yang diperbudak oleh pengaruh morfin. Kejahatan akan dimuliakan, inses, penganiayaan, dan pedofil semua akan dipuji. Pemerkosaan akan dihargai. Beberapa orang akan memiliki segalanya, dan sebagian besar orang tidak punya apa-apa, karena tidak semua manusia diciptakan setara. Narsisme tidak akan lagi ditekan, tetapi disembah sebagai suatu kebajikan. Memanjakan dorongan hati seseorang akan menjadi insting.
Identitas kita akan ditentukan oleh rasa sakit yang kita sebabkan. Saat manusia meledak dalam mandi darah dan kesunyian, sebuah mutasi baru akan muncul. Dan pada hari itu, aku akan umumkan fajar kemurnian. Yaritza datang ke klub yang dikelola Jamie, tempat berkumpul antek-anteknya kartel Meksiko. Di saat gadis di sana menyanyikan lagu tentang malaikat kematian, ini yang dilakukan Yaritza. ¿Por qué esa canción? Karena dialah malaikat pencabut nyawa selanjutnya yang menggantikan Martin. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.